ada beberapa hal yang akan saya luruskan dan sampaikan kepada semua masyarakat terkait adanya beberapa masyarakat yang mungkin salah tafsir terkait dengan kebijakan-kebijakan yang kami ambil terkait dalam kegiatan kami memutus penyebaran COVID-19. Yang pertama, masyarakat masih melihat bahwa pihak Polres masih tembang pilih terhadap pembubaran atau penghentian dan penertiban terhadap kegiatan Rambu Solo. Ini kami luruskan bahwa kenapa tidak semua kami bubarkan, kami hentikan, dan ada yang tetap lanjut. Yang pertama bahwa kami hentikan dan kami bubarkan dan tertibkan, itu memang sudah ada indikasi melakukan pelanggaran protokol kesehatan, terutama berkumpulnya banyak orang dan melanggar daripada instruksi Bupati, di mana satu tempat itu harus 50 orang. Dan yang kami temui setelah kami datangi, itu masyarakat sudah melebihi daripada 100 sampai 200, sehingga kami hentikan dan kami perintahkan untuk bubar. Dan kemudian kegiatan itu tetap dilanjutkan secara kekeluargaan. Kenapa juga ada kegiatan Rambu Solo kami datang, kami tidak hentikan? Karena mereka sudah melakukan prosedur protokol kesehatan dengan baik. Orang yang masuk di dalam tidak lebih daripada 50, lantang-lantangnya itu ada jarak, dan kemudian tidak semua lantang diisi, kemudian ada cuci tangan, semua orang di dalam menggunakan masker dan jaga jarak. Nah, apakah ini harus saya bubarkan? Ini kan tidak. Sedangkan kami dari Polres tidak mengeluarkan izin keramaian, bukan melarang suatu kegiatan. Namun, jika ada kerumunan banyak orang, kami akan bubarkan. Nah, ini hal yang pertama yang kami akan klarifikasi dan kami tegaskan. Yang kedua, terkait kenapa saat ini mobil-mobil truk yang mengangkut masyarakat itu kami lakukan razia terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena ini saat ini adalah kedaruratan di mana wabah kita di masyarakat Toraja sedang mengalami wabah COVID-19. Kami sudah bersama dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Tanah Toraja ini sudah bersepakat menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi aktivitas. Nah, salah satu kami melakukan razia terhadap mobil truk yang mengangkut masyarakat itu adalah untuk membatasi aktivitas masyarakat, terutama masyarakat yang akan berpergian ke suatu tempat yang agak jauh, sehingga itulah kami melakukan kegiatan razia. Dan kami akan melakukan tindakan tegas bagi pengendara dan orang yang kami razia itu melawan ataupun juga tidak mengindahkan. Terutama kami akan menerapkan pasal-pasal 216 yang melawan petugas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kami kemarin bersama dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Tanah Toraja mengadakan rapat untuk bagaimana mengantisipasi jika adanya lonjakan-lonjakan pasien yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Tanah Toraja ini, terkait dengan tempat isolasi mandiri terhadap orang yang tidak bergejala. Kemarin kami sudah rapat beserta dengan Kak Bandara bahwa kita tentukan bahwa bandara yang lama, Bandara Pongtiku, kita akan menjadikan tempat isolasi mandiri bagi masyarakat yang terpapar tanpa gejala. Kami akan tempatkan di sana, dan itu tempatnya memang representatif, jauh dari pemukiman, tempatnya luas, sedangkan bisa menampung 100 orang dan dimungkinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemulihan, yaitu olahraga, bisa berjemur, dan tanpa terkontaminasi masyarakat yang lain. Karena itu ada pagarnya, dan di sana pintunya kita akan awasi. Kemudian kemarin kita juga sudah rapat bahwa itu akan
benar-benar dilakukan secara organisasi. Siapa yang bertanggung jawab untuk terkait dengan makannya atau logistiknya, kita akan menyiapkan airnya, dan di sana presentatif tetap tempatnya. Saya yakin yang akan isolasi di sana masyarakat itu kan cepat sembuh. Mereka dalam keadaan senang. Kami akan siapkan fasilitas-fasilitas pendukung lain. Mungkin kita bisa siapkan sepeda, dia bisa olahraga, dia bisa jalan-jalan dan sebagainya. Dan ini ada masyarakat kemarin dari Rantai Tayo untuk menolak supaya bandara itu tidak dijadikan rumah itu. Itu adalah hal tindakan yang keliru. Dan ini kami himbau bahwa mereka itu bisa kami dapat proses secara pidana, karena mereka ini dalam keadaan kedaruratan wabah COVID-19 dan dapat kami kenakan pasal 216, yaitu menghalang-halangi dan mencegah, bahkan tidak artinya tidak mendukung pemerintah dalam hal pemutusan kesuksesan kita untuk menangani COVID-19 ini. Itu dapat dipidana, dan itu paling lama penjaranya tuntutannya 4 bulan dan denda. Dan itu saya akan tegaskan jika ada masyarakat mencoba untuk menghalang-halangi, mencegah ataupun menggagalkan sesuai dengan unsur pasal 216 KUHP ini, saya akan proses secara tegas dan saya akan luruskan. Ini demi kemanusiaan, ini demi masyarakat Toraja untuk tetap sehat. Ini untuk semua kita, sehingga langkah-langkah yang kami ambil ini semua sudah dilindungi dan sesuai dengan aturan undang-undang, baik itu di bidang kesehatan karantina maupun juga secara prosedur hukum. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, semoga masyarakat bisa memahaminya. Demikian.